datang dan selamat bergabung di live Instagram Sabda Youth, teman-teman. Topik hari ini teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, Holy Scroll versus Dumb Scroll. Gitu ya. Oke, sembari menunggu Mbak Evi, mungkin boleh kita berkenalan dulu ya. Dari Kak Tina, silahkan. Habis itu Mas Arif. Halo, perkenalkan, kalau saya namanya Christina Boru Malau. Jadi boleh dipanggil Tina, tapi bukan Tina Tun ya, yang artis itu. Jadi boleh panggil Tina dan saya sekarang di domisili Tapanuli Selatan. Dan tepatnya di Sipirok gitu. Jadi saat ini bekerja di Yayasan Lentera Kasih Agape dan bekerja sama bermitra dengan gereja GKPA, Gereja Angkola gitu. Di sini suku Angkola banyakan. Ya. Thank you. Biasanya kalau GKPA itu ada teriakannya, GKPA, yes gitu ya. Oh gitu ya. Itu dulu yang ku tahu. Oke Mas Arif, silakan. Oke, halo semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arif Theophilus Indianto. Biasa dipanggil Arif, tapi bisa juga dipanggil Theo. Tapi biasanya untuk orang-orang yang di Jawa, karena saya pernah kuliah di Jawa, panggilannya Arif. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di Bengkulu, lebih tepatnya di Kota Curup, dan sedang membantu pelayanan di tempat ini. Ya, jadi itu dari saya. Mantap. Oke, kalau kita sudah berkenalan dengan mereka, aku juga mau sedikit perkenalan teman-teman. Aku Ray, aku yang jadi host, domisili Kediri, tapi sekarang ini lagi di Solo. Ya, untuk khusus spesial jadi host nih. Karena waktu terus mengejar kita. Oke, halo Mbak Evi. Halo. Mantap suaranya. Oke. Oke, sekalian silakan memperkenalkan diri Mbak Evi. Oke, halo, selamat malam. Nama aku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Lega Sabda, domisilinya di Solo. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga buat Kak Arif, juga Kak Tina. Dengan Rema udah kenal lama. Oke, kalau kita juga sudah berkenalan sama kita semua ya. Kita juga mau sedikit kenalan dengan acara kita Sabda Youth. Jadi aku mau jelasin sedikit. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali nonton kita, yaitu nonton live-nya Sabda Youth ya. Bertanya-tanya Sabda Youth itu apa sih? Jadi Sabda Youth adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda dengan menggunakan platform Instagram yang konsepnya itu berdiskusi, ngobrol bareng gitu ya, membahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Enjoy, dan kalian sekali lagi kami ajak untuk berdiskusi. Siapkan diri kalian karena kita akan banyak ngebahas tentang scrolling. Oke, kita langsung buka di dalam doa ya teman-teman. Kak Tina, boleh berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan memberi kami kekuatan, memampukan kami dalam mengerjakan berbagai aktivitas kami. Hari ini kami bisa bersuka cita, bisa bertemu lewat IG Live untuk mendiskusikan atau untuk ngobrol-ngobrol tentang holy scrolling dan doom scrollingnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang saja yang tuntun, Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami, berkati Tina, berkati Mas Arif, berkati Kak Ray, berkati Kak Mbak Evi, kiranya Tuhan yang tuntun, bantu kami untuk boleh ngobrolin ini apa yang Tuhan sampaikan juga dan apa yang rema Tuhan untuk kami boleh berbagi dan sharing dalam hal ini Tuhan. Kiranya kami serahkan sepanjang topik ini ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati juga media, fasilitas, jaringan, keadaan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Tina. Nah teman-teman di rumah, kita tuh akan ngebahas seputar scroll ya. Tapi live ini jangan di scroll supaya kalian tetap di sini. Kalau live ini di scroll kalian berpindah nanti ya. Jadi justru silahkan dibagikan, silahkan di-sharekan dan juga silahkan ikut berkomentar. Nah teman-teman, minggu lalu di Sabda Youth sudah banyak ngebahas tentang screen time. Bagaimana kita banyak menggunakan waktu kita tuh di depan layar gadget kita. Untuk apapun itu ya, terlepas fungsinya atau kegunaannya. Nah, kita lihat fakta sekarang aja, kita bangun pagi, yang kita cari sekarang tuh HP kebanyakan. Entah itu cek jam atau
cek-cek yang lain itu, termasuk medsos, notifikasi. Ya, syukur-syukur kalau kita buka renungan, tapi yang jelas ya kemungkinan besar yang kita cek adalah layar HP kita, gitu kan? Nah, kalau berbicara tentang layar kaca nih, aku punya pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa sih kita atau kecenderungan setiap orang gitu ya suka banget scrolling gitu? Silakan teman-teman. Iya, betul kali sih Kak Ray. Kalau aku ya bisa tergolong ada ya dalam aktivitas scrolling ini. Jadi setelah saya sadari, ya aku suka juga scrolling ya di Instagram, di TikTok juga. Jadi ya tanpa saya sadari itu saya lakukan ya. Mungkin ketika sendiri atau tidak ada aktivitas-aktivitas yang mendukung. Jadi ada HP ya scroll, lihat updatean aktivitas teman-teman di media sosial gitu. Jadi melihat juga karena membahas ini, jadi aku kemarin lihat handphone aku dan penggunaan misalnya di Instagram itu sudah mencapai 1 jam gitu per hari, bahkan 1,5 jam itu per hari untuk dilihat di Instagram. Jadi awalnya mau cuma update-update, lihat informasi, jadi tergiur sama reels, tergiur sama video-video singkat ya gitulah. Aduh, ya untuk scrolling ini sendiri sama sih ya. Pasti ya saat ini orang sekarang mana sih ada yang nggak scrolling kecuali emang dia nggak bisa pakai HP ya. Kalau dia udah bisa pakai HP, udah terpapar HP pasti dan terpapar media sosial, pasti dia akan lakukan scrolling. Tapi ya seringkali scrolling itu akhirnya bukan menjadi satu hal yang terbatas pada keperluan aja, malah cuman kayak jadi nggak sadar scrolling, nggak tahu ngapain aku scrolling ya, tiba-tiba dia nggak ngeh, tiba-tiba nggak sadar aja, loh aku udah 1 jaman scrolling, tiba-tiba lihat jam ternyata udah 1 jam scrolling dan nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu yang dikatakan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Tapi ada dampak positifnya juga sebenarnya kalau urusan scrolling, karena banyak yang scrolling nggak habis-habis nanti itu kalau kita udah mulai nyari-nyari data, nyari-nyari informasi. Kayak kalau waktu nyiapin untuk Sabda Youth ini sendiri, scrolling tuh nyari banyak-banyak referensi gitu ya. Cari itu scrolling nggak kerasa lama banget, tapi kita akhirnya rasanya full, dapat isi gitu ya kalau digunakan dengan baik gitu. Nggak ada suaranya? Atau termute? Siapa? Aku. Nggak, Mas Arif tadi. Sudah angkat tangan tapi nggak ada suaranya. Oke, aku dulu ya Mas Arif. Nanti silakan disambung. Ya, menurutku berbicara tentang kenapa setiap orang suka ya, itu bagian dari kebiasaan atau habit gitu ya, di zaman sekarang terlebih. Itu karena apa? Karena sudah ada media sosial dan juga ada gadget gitu ya. Kalau kita nggak gunakan itu untuk scroll kayaknya ya, untuk apa lagi HP-nya gitu kan. Jadi ya itu bagian dari kebiasaan yang entah positif, negatif. Ya, Mbak Evi tadi sempat singgung ada negatifnya, ada positifnya, tapi yang jelas itu bagian dari habit di era sekarang. Itu sih dariku. Iya. Kayak sudah budaya ya. Termasuk juga. Nah ini Mas Arif sudah kembali. Coba Mas Arif. Cek. Silakan. Ya, kalau dari aku sendiri sih memang scroll itu udah menjadi habit ya. Karena kalau misalnya ada HP terus kemudian nggak scroll itu kurang afdol namanya. Nah, jadi memang ini menjadi suatu kebiasaan yang sudah kita lakukan, mungkin untuk mencari informasi supaya update, atau mungkin juga mencari kabar-kabar terbaru mengenai negara kita atau negara luar. Dan tentunya saya pribadi pun seringkali men-scroll sosial media itu juga untuk menambah wawasan dan untuk menjadi bahan di dalam pelayanan. Nah, jadi menurutku scroll itu juga salah satunya ada hal yang positif. Ya, aku mau nambah lagi satu hal yang masalah nih dengan scrolling gitu ya. Ternyata scrolling itu kalau udah kecanduan itu ya, itu bisa menjadi menjadi kayak candu gitu ya, karena meningkatkan hormon ada dopaminnya gitu sih ya. Jadi
karena tubuh itu suka sensasi, pikiran kita juga suka dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang viral gitu ya, sehingga ya maunya nyekrol terus. Rasanya itu ada kepuasan tersendiri gitu ya, ketika kita bisa scrolling gitu ya. Jadi ya itu namanya dopamin itu ya, hal-hal yang bisa membuat kecanduan. Itu kan biasanya menyenangkan ya. Iya. Mm, dari yang kita obrolin ini ya sering sekali ya, ternyata nggak hanya saya, banyak juga orang yang scrolling gitu. Memang nggak kita pungkiri sih, dari anak kecil dan dari anak kecil sampai usia apapun, scroll ini sudah menjadi habit ya, kebiasaan. Jadi nggak perlu lagi kita kasih alasan untuk scroll itu, ya memang seperti dianggap udah normal ya gitu. Jadi kalau kita ngelihat kegiatan scrolling itu, ada nggak ya dampaknya sebenarnya sama kita, atau dampak yang baik itu di kehidupan kita ini? Atau mungkin sebagian besar ya, banyak orang ya terjebak dalam kegiatan itu. Kita sampai lupa diri, kita sampai ya terus kayak yang dibilang Mbak Evi, ya terus aja kayak ada dopamin tuh, lanjut terus scroll, jadi sampai lupa waktu gitu ya. Nah ternyata lupa waktu dan suka scroll ini, atau istilahnya sudah kontrolnya lepas itu, namanya tuh doom scrolling. Ternyata doom scrolling ini itu bisa siklus yang merusak ya. Jadi istilahnya merujuk pada tindakan atau berita, kita melihat berita-berita yang negatif terus, yang secara berlebihan gitu di media sosial. Jadi punya dampak buruk lah untuk kesehatan mental kita, yang bisa buat cemas gitu. Menurut Mbak Evi gitu, atau Kak Ray, atau Bang Arif gitu, apakah kita sebenarnya sering terjebak ya di dalam doom scrolling ini gitu? Apa sih tanda-tandanya gitu? Boleh berbagi gitu? Iya, jadi kalau kita mau bedakan scrolling biasa dengan doom scrolling ya, scrolling biasa itu sebenarnya kalau dia tuh wajar, bisa sangat bermanfaat, tapi kalau udah dengan doom scrolling itu beda, karena doom scrolling itu akan menyeret aktivitas kita untuk melakukan scrolling itu tanpa sadar, kita lakukan terus-menerus, bahkan sampai hati kita bisa jadi gelap. Ini yang perlu diperhatikan ya. Itu dengan istilah doom scroll. Jadi contohnya, misalnya nih kayak aku biasanya pulang kerja gitu ya, niatnya sih mau lihat berita sebentar aja, apa sih yang terjadi selama aku di kantor gitu ya, dunia luar, apa kabar dunia luar gitu ya, jadi biar nggak ketinggalan berita ya. Tapi akhirnya malah jadi kelamaan, bahkan bisa sampai 1 jaman, 2 jaman, dan itu bikin hati tambah cemas malahan ya. Pulang kerja harusnya istirahat, rest gitu ya, tapi hati malah cemas, malah kadang-kadang aku marah-marah gitu ya, karena ngelihat ketidakadilan terjadi di sana, apapun terjadi di dunia luar, seakan-akan aku harus jadi pahlawan untuk menyelamatkan semua itu ya. Itu namanya doom scrolling gitu ya, menurutku, dan itu bisa menjadi dampak yang berbahaya sekali bagi kita kalau kita tidak sadar. Betul. Ya, menurutku enggak. Ya, kalau menurutku emang doom scrolling ini masih istilah yang kurang familiar di kalangan kita. Tapi waktu mendengarkan penjelasan dari Kak Evi, ternyata aku juga salah satu yang terjebak di dalam doom scrolling. Ya, karena ketika scroll, padahal ada tugas yang harus dikerjakan, mungkin karena ingin mencari hiburan atau info, ternyata terjebak di dalam hal itu. Yang pada akhirnya ingin mengerjakan tugas, karena sudah nyaman dengan scrolling, akhirnya tutup laptop. Dan itu pun aku masih belajar untuk mengendalikan hal itu. Dan ternyata memang apa yang kita lihat dari scroll kita, yang pada akhirnya itu juga bisa membuat kita cemas, membuat kita khawatir, waduh tugasku kapan selesainya ini. Apalagi di dalam persiapan pelayanan. Untuk khotbah mau cari bahan-bahan, tapi ternyata teralihkan perhatiannya dengan feeds yang mungkin membuat kita itu menarik, yang membuat kita pada akhirnya nanti dulu lah, bentar lagi, 5 menit lagi. Ujung-ujungnya pada akhirnya tutup laptop, tidak jadi buat tugas atau persiapan ya. Itu salah satunya saya sih, masih di situ. Masih berjuang di situ. Ya oke ya teman-teman, kalau aku sih seringnya kerja di komputer, terus istirahat niatnya ya scroll aja gitu, tapi
nggak terasa sampai komputernya nge-sleep gitu atau nge-shutdown sendiri itu. Nah sebenarnya kita kayaknya kita pernah melewati masa-masa itu semua gitu, atau kita berada di masa itu. Minimal ketika kita buka TikTok deh, kalau kita scroll terus dan sampai ada peringatan dari TikToknya, tapi kita Nah, masih lanjut juga, itu biasanya berarti doom scroll gitu. Padahal TikTok tuh sudah reminder, Anda sudah terlalu lama, screen time-nya, scrollingnya sudah terlalu banyak, tapi kita masih lanjut ya. Itu dia, doom scroll yang sebenarnya. Itu sih. ya biasa ya, Iya. natur orang-orang yang nggak bisa menahan diri ya, itu ya makanya harus punya hikmat bijaksana, karena sebenarnya kalau doom scroll itu bisa menimbulkan banyak sekali dampak ya, udah pasti dah. Kalau kita bicara tentang dampak ya, dampak psikologis pasti ada, dampak Ya, rohani itu udah pasti, dan dampak fisik itu. Kalau dampak psikologis paling itu mulai muncul rasa-rasa kecemasan, iri, insecure gitu ya, hmm, biasanya kalau doom scrolling. Atau kalau rohani ya pasti kita jadi buang waktu sia-sia, padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan buang-buang waktumu ya, manfaatkan waktumu sebaik mungkin, karena hari-hari atau waktu-waktu itu adalah jahat. Sedangkan kalau fisik, nggak aja jadi kurang tidur. Kalau kurang tidur akan menimbulkan banyak sekali penyakit gitu. Ya, sepertinya juga kita punya banyak distraksi ya akan Ya, notifikasi. Jadi kayak kayak saya juga pengalaman pribadi ketika kemarin eh, berita-berita demo masyarakat Indonesia itu saya gali dari Instagram, di TikTok juga seperti itu. Jadi hampir 1 jam, jadi pusing sendiri, stres sendiri gitu ya. Itu ternyata saya udah masuk ke dalam doom scrolling itu ya. Dan ternyata kalau kita pikir-pikir di doom scrolling di era Reels, di Instagram, TikTok itu jadi kayak sekedar bukan kebiasaan digital biasa sih. Jadi kayak kita punya respon emosional gitu terhadap dunia yang bergerak oke. cepat ini. Jadi dia menuntut kita cepat gitu. Jadi algoritmanya itu juga sudah dirancang, mereka merancang dan mendesain untuk perhatian kita itu terus pada konten itu gitu. Jadi kita terus mencari sampai kita pusing sendiri juga ya. Jadi memang menghabiskan berjam-jam, menghabiskan waktu nonton-nonton video yang tragis itu, aduh itu membuat kita memang terlalu dalam mental juga ya. Memang itu ya dampaknya juga ada banyak juga kakak abang sudah sampaikan. Tapi kalau lihat-lihat kadang ya kayak dibilang Bang Arif, walaupun untuk ada mencari persiapan bahan-bahan untuk pelayanan, tapi terkadang terdistraksi itu tadi ya. Tapi memang sekalipun menghibur, kalau terus-terus kita tanpa sadari, kita itu bisa membawa ke mental yang menjadi mental yang rusak juga ya gitu. Jadi Ya. kalau dari abang kakak sendiri, ada nggak sih yang kayak mana ya untuk kita bisa mengalihkan atau memberhentikan atau menghindari lah doom scrolling ini di kehidupan kita gitu, bisa nggak sih ya? Ya, sebenarnya kalau berbicara untuk menghindar gitu ya, eh kalau kita dengan kekuatan sendiri kayaknya hampir nggak bisa, karena ya kayak tadi yang disinggung Kak Tina lah, algoritma memang mendorong kita untuk terus terjebak dalam scrolling itu, makanya banyak konten yang dipotong-potong part 1, part 2 untuk kita supaya ya cari part 3-nya, part 4-nya gitu sampai mentok gitu. Dan itu seperti kayak si bilang gitu, aktivitas scroll tanpa mengenal waktu dan berdampak negatif. Nah, oleh sebab itu eh untuk memberhentikan atau menghindari scroll ya lebih baik kesadaran diri sih gitu. Nggak ada hal lain selain sadar diri gitu bahwa kita punya time management lah lebih tepatnya itu. Time betul. management untuk buka HP cukup 30 menit gitu. Terlepas Ya. dari dapat atau nggak dapatnya sesuatu, yang penting 30 menit stop. Itu komitmen yang diperlukan. Meskipun aku juga masih belajar gitu ya teman-teman. Ya. Bukan karena aku jago atau aku sudah melakukannya expert gitu, enggak. Aku belajar juga. Kadang memang lewat 5 menit dikali 5. Sama. Tapi yang jelas komitmen lah. Ya silakan Mas. Ya, menurutku memang apa yang disampaikan Mas Ray itu yang pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri.
Ya, nah aku secara pengalaman waktu terjebak dengan doom scrolling ini seringkali membuat aku nih akhirnya, aduh, aku ngabisi waktu ini dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, pada akhirnya saya tanya sama teman saya, gimana lah ya caranya supaya kita ini tidak terus-menerus membuka IG, Facebook, atau TikTok, karena itu kan banyak reels yang menarik. Akhirnya dikasih tahu, karena di HP itu ada pengaturan bagaimana kita nanti membuat waktu, misalnya untuk main Instagram itu kita kasih batas waktu 30 menit. Kalau lewat 30 menit nanti nggak akan bisa dibuka lagi sampai keesokan harinya. Nah, jadi aku pernah membuat hal itu yang pada akhirnya aku belajar supaya apa? Supaya tidak terlalu kecanduan untuk membuka reels-reels yang ada di IG, Facebook, dan TikTok. Dan waktu itu aku berhasil melakukannya itu. Jadi tipsnya memang kita sendiri untuk mencari cara bagaimana menghentikan waktu untuk bermain sosmed. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada pengendalian diri, ya itu sama aja. Karena aku juga pernah pada akhirnya bandel. Walaupun udah habis waktunya, aku atur lagi untuk supaya nggak bisa dibuka. Jadi itu memang kembali kepada bagaimana kita bisa mengendalikan diri gitu. Iya, ini kalau lihat banyak tanggapan-tanggapan dari Kak Esi Welviana ini ya juga ya sharing tentang doom scrolling itu artinya apa, aktivitas tanpa mengenal waktu dan ada dampak negatifnya. Tapi juga Kak Esi juga tadi saya lihat ngasih ini kayak ini ya, sebentar di sini ada di tempat saya di Telegram belum kelihatan, kalau di Instagram udah kelihatan. Ini ngasih tips nih ya. Kalau terlalu banyak scroll bisa tambah stres, soalnya banyak berita yang cukup kita tahu aja. Nah, nggak perlu berkomentar. Satu, jangan komentar. Kalau komentar bikin kita pasti tambah scroll lagi ya. Karena pengen tahu komentar ini. Lalu ada tips yang kedua, lebih suka scroll ayat firman Tuhan aja atau cari tahu lagu baru buat belajar biar bisa dipakai saat teduh. Lalu tips lagi satu, kalau saya sendiri suka scroll tapi pakai batas waktu karena banyak tugas. Karena kalau terlalu lama scroll mata suka perih. Nah, itu beberapa tips dari Kak Esi. Thank you banyak Kak Esi. Ya betul. Nyambung dari Kak Mas Arief tadi ya. Berbicara tentang pengendalian diri, kayak aku teringat satu lah. Pengendalian diri kan bagian dari buah roh kan ya. Nah itu jadi untuk menghindari kayaknya kita harus penuh akan Roh Kudus dibanding penuh dengan keinginan pribadi. Karena kalau keinginan pribadi, keinginan daging tuh memang kita cenderungnya mau terus dikendalikan atau mau terus kepo, mau terus rasa pengen tahunya lebih besar gitu. Tapi kalau ada Roh Kudus itu ya yang akan menolong kita. Ya balik lagi, apakah Roh Kudus dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang lain, termasuk keinginan daging kita? Itu sih. Iya, terima kasih sih udah banyak ya tips-tipsnya juga. Tapi kalau aku juga dari batas waktu handphone penggunaan itu walaupun masih terus 5 menit lagi, ya memang harus komitmen ya, dan juga mengalihkan fokus gitu, mengalihkan fokus dengan journaling. Sekarang journaling atau membaca gitu. Aku rasa itu membantu sih. Beberapa kali aku juga nonaktifkan beberapa media sosialku dan alihkan ke journaling gitu. Ya. Aku mau kasih beberapa tips lagi nih. Jadi karena kita udah tahu ini doom scrolling ya. Jadi ketika kita lakukan doom scrolling atau udah mulai terjebak, lalu udah mulai segalau, rasa jengkel, langsung oh ini aku masuk doom scrolling nih. Jadi kita tahu oh doom scrolling ini bahaya nih. Atau misalnya dengan teman ya, kita saling partneran dengan teman, jadi bikin challenge gitu ya. Kamu sharing dong screen time-mu minggu ini ngapain aja gitu-gitu ya. Jadi saling kita punya partner ya untuk kita saling mendukung supaya kita bisa menghentikan kebiasaan-kebiasaan doom scroll. Kadang kalau sendirian kan ini ya, kalau sendirian kan agak-agak susah ya, harus ada partner. Boleh pacar gitu ya. Boleh kita, atau kalau yang udah punya suami istri ya dengan suami istri gitu ya. Itu. Betul. Ya, Ya ini, oh ya, silakan. Oh ya, aku mau baca komentar aja dari Kak Jennifer ini. Saya suka sekali scroll firman Tuhan di PowerPoint, buat PowerPoint, bahan khotbah di laptopnya, setiap hari baca Alkitab terus. Luar biasa. Itu salah satu, berarti bukan doom scroll ya. Oke, silakan Mas Arief. Ya, kalau melihat fenomena ini, aku jadi teringat memang
di dunia ini ada dua sisi gitu ya, ada baik dan tidak baiknya. Di Alkitab pun juga mencatat bahwa ada terang, ada gelap, ada tabur, ada tuai. Jadi kalau mengingat dan melihat fenomena ini, tentu pasti kita berpikir bahwa di balik doom scroll ini pasti ada kebalikannya. Mungkin wise scroll, karena doom scroll kan adalah scroll yang tidak bijaksana. Mungkin wise scroll yaitu scroll yang bijaksana. Tetapi kalau kita melihat tema yang kita ingin bahas ini lebih spesifik lagi, ini menarik nih, Holy Scroll. Ini menurut kakak dan mas dan teman-teman ini gimana nih artinya nih Holy Scroll? Ya aku ya teman-teman, aku memandangnya Holy Scroll tuh sejauh kontra dari Doom Scroll itu sendiri gitu. Kalau Doom Scroll kan scroll yang nggak bisa berhenti gitu ya ibaratnya. Kalau Holy Scroll ya sih mudahnya kita bisa berhenti, kita sadar diri, tahu diri gitu kapan harus berhenti. Dan terlebih sih berkaitan juga dengan isi gitu. Isi konten atau isi yang kita scroll nih isinya apa gitu. Jangan-jangan kalau isinya memang cenderung negatif ya doom scroll, tapi kalau membangun bukan hanya soal kerohanian tapi soal pemikiran yang kritis dan konten-konten yang mendorong kita untuk belajar lebih giat lagi dan semacamnya, itu ya berarti holy scroll gitu. Itu sih. Kalau aku sih awal ya memikirkan Holy Scroll itu seperti kudus gitu ya, karena holy gitu, kudus. Jadi kepikiran itu kayak konten yang berbau rohani gitu. Tapi sejauh ini saya lihat bahwa kita punya pilihan sadar untuk memilih konten yang itu sebagai alat sih, sebagai alat untuk mempertajam diri atau memberdayakan diri untuk menambah pengetahuan, hal-hal yang bermanfaat sih untuk diri. Jadi memang mengambil positifnya dari scroll media gitu. Ya, aku kalau bicara tentang Holy Scroll ini juga selain kita lakukan scrolling yang itu bisa menyukakan hati, mendatangkan sukacita gitu ya, memberikan damai sejahtera, itu bedanya Doom Scroll dan Holy Scroll menurutku. Menariknya jadi teringat gini ya, karena kalau firman Tuhan itu kan dulu dikatakan zaman dulu banget waktu belum ada printer, waktu belum ada kitab cetak ya, adanya tuh gulungan kitab itu ya. Jadi kalau aku nggak salah ya. Tapi ya tadi udah baca-baca lah dan jadi itu beneran gulungan kitab scroll. Jadi kita terus membuka, ketika membuka gulungan itu dibuka thread gitu ya. Dan itu sesuatu yang paling suka dibaca orang saat itu. Nah, ketika kita bicara tentang holy scrolling, bisa juga kita punya jadi, aku sendiri punya jadi refleksi gitu ya. Bisa nggak sih media sosial kita itu menjadi holy scroll, yaitu menjadi gulungan kitab yang terbuka. Sewaktu-waktu kita scrolling itu selalu isinya adalah tentang firman Tuhan. Atau kita scrolling apapun, kita tanya apa sih kaitannya ini dengan firman Tuhan. Atau kita tanya, ketika aku lakukan scrolling ini, firman Tuhan oke nggak dengan apa yang sedang aku scroll ini gitu ya. Jadi holy scroll sendiri bagiku menjadi satu kayak refleksi gitu ya, ketika untuk membuka media sosial. Seakan-akan aku memang betul-betul sedang membuka gulungan kitab, dan ketika aku scrolling, apapun itu harus aku kaitkan dengan firman Tuhan. Seharusnya seperti itu. Ya. Silakan Mas Ari. Ya, kalau bicara soal holy scroll ya, memang kalau kita ambil dari kata holy-nya itu kudus. Jadi aku mikirnya ini kalau holy scroll ini pasti kaitannya dengan kerohanian gitu. Jadi menurutku emang tadi aku sempat singgung tadi wise scroll. Jadi kalau menurutku pribadi wise scroll dengan holy scroll itu beda, walaupun memang kalau kita misalnya melihatnya itu ada kesamaan, tetapi kalau aku melihatnya holy scroll dan wise scroll itu berbeda. Kalau wise itu bagaimana kita bijak untuk memilih konten yang positif, yang mengedukasi, yang membangun atau menambah wawasan kita. Tetapi kalau misalnya holy scroll menurutku itu berbicara tentang ranah rohani, bagaimana kita melihat konten firman Tuhan, worship, atau mungkin quotes-quotes atau devosi tentang firman Tuhan. Jadi memang holy scroll dan wise scroll ini memang kalau kita lihat memiliki kesamaan, tetapi kalau kita lebih spesifik lagi ternyata ada perbedaan, karena dari wise scroll belum tentu itu mempengaruhi spiritualitas kita, karena hanya sekedar menambah wawasan. Tetapi kalau holy scroll tentu itu bukan hanya sekedar menambah wawasan, tetapi kerohanian kita pun dibangun melalui itu. Itu sih menurutku. Ya, menarik, itu pun senada dengan yang Mbak Evi sampaikan tadi ya, gulungan kitab. Bagaimana handphone kita itu gulungan kitab yang setiap hari kita membaca dan berguna untuk kerohanian. Jadi bukan hanya
hal-hal jasmaniah aja, tapi benar-benar berdampak untuk kerohanian. Toh firman Tuhan juga sudah berbicara, apapun yang kita lakukan dan lakukanlah seperti untuk Tuhan. Artinya kan itu juga harus berdampak dengan kerohanian juga gitu. Dan ini juga bisa kita diskusikan jauh lebih dalam lagi dampak dari Holy Scroll itu sendiri gitu. Kalau berbicara tentang kerohanian aja kan kayaknya umum juga ya. Ya kerohanian ya tapi spesifiknya seperti apa gitu. Kalau dari kalian apa nih dampak dari Holy Scrolls? Kok? Oh, silakan, Mbak. Oh enggak, saya udah turun tangan kok. Jadi silakan. Iya, sangat berdampak ya. Jadi memang sejauh yang saya lihat ketika memang kita coba konten yang positif seperti kalau konten rohani dia akan pasti algoritmanya itu konten rohani terus. Jadi memang banyak sekali beberapa ketika buka gitu langsung ada konten rohani yang membangun itu terkadang ada ayat firman ya yang kadang muncul gitu. Itu saya rimangi satu harian itu gitu. Walaupun dibilang secara konten tapi kadang saya lebih suka bukan scrollnya, langsung lihat atau YouTube begitu. Jadi dia full, tidak dipotong-potong gitu, supaya penuh juga dapat informasinya begitu. Oh. Aku ya untuk dampak Holy Scroll ini sendiri yang pasti tadi ya, itu bikin hati rasanya full gitu ya. Pikiran juga merasa dapat makanan gitu yang bisa membuat tuh tambah wah begitu tahu ini bisa tahu apa jadi kayak banyak apa namanya aha gitu ya, ada banyak momen aha gitu ya yang bisa didapatkan. Dan ketika lakukan Holy Scroll itu bisa sharing atau ada sesuatu bahan yang wah ini perlu banget nih di-sharingkan, ini pasti bisa menguatkan temanku tuh yang ini. Atau ketika Holy Scroll kita kok Holy Scroll ketika scrolling ya, lalu ada berkat-berkat firman Tuhan langsung di screenshot atau kita share ke teman-teman karena kita tahu teman-teman kita itu membutuhkan dan sebagainya. Nah itu tuh rasanya membawa sukacita dan rasanya tuh apa ya, waktu itu jadi tidak terbuang gitu ya, merasa aku sudah bisa manfaatkan waktuku dengan baik walaupun sambil melakukan scrolling di HP. Ya, kalau menurutku juga pastinya sepakat dengan teman-teman semua bahwa memang ketika kita men-scroll yang bersifat bijak atau bersifat tentang rohani, tentunya itu secara pribadi menguatkan iman kita, bukan hanya sekedar menambah wawasan, dan tentunya juga membawa damai dalam hati. Itu pengalamanku pribadi kalau misalnya ketemu dengan konten yang tidak sesuai atau konten yang membuat cemas, tetapi ketika menemukan quotes berbicara tentang firman Tuhan yang menguatkan, itu tentu membawa damai dalam hati. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menemukan konten-konten yang seperti itu yang menguatkan kita, tentu itu ada penangkal dari doom scrolling itu sendiri. Ya, penangkal. Ya, penangkal. Ya, tadi dari yang teman-teman sampaikan gitu dampak-dampaknya, aku juga kayak menemukan sesuatu dalam artian bahwa Holy Scroll ini selalu membuat kita akhirnya ada follow up-nya gitu, menindaklanjuti dari apa yang kita lihat. Itu biasanya Holy Scroll-nya, terlebih untuk firman Tuhan. Nah, aku sendiri pernah gitu follow salah satu akun pastor, dan itu aku rasa kayaknya mendorong banget sih ini. Karena ketika aku lihat story-nya atau lihat tulisan-tulisannya itu membuat aku cari tahu lebih gitu. Dan itu bagiku Holy Scroll ya, ini nggak overclaim atau self claim, tapi menurutku itu juga sebuah dampak nyata ketika kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, dan membuat kita belajar terlebih untuk firman Tuhan ya, dan membandingkannya dengan firman Tuhan, itu juga salah satu dampak yang dihasilkan dari Holy Scroll. Itu sih. Iya, iya. Terus aku sendiri ngelihat kalau dari dampaknya dari Holy Scroll ini sendiri ya pastinya kita jadi biasanya lebih produktif harusnya ya dengan adanya kalau kita lakukan Holy Scroll, karena sesuatu yang bisa membuat kita full merasa sukacita. Nggak mungkin kalau tadi si Ray bilang follow up ya, follow up itu adalah salah satunya adalah produktif berarti kita jadi bisa lebih banyak
ada orang membuat hidup mereka bisa bilang galau atau hal semakin gelap, ya buatlah konten-konten yang ketika orang melakukan scroll itu bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di hati mereka. Jadi scrolling yang kita lakukan yang berguna dan bermanfaat itu pasti akan mendorong produktivitas dan efektivitas yang holy. Oke. Ya, Ya, dan itu perlu keputusan dalam diri gitu. Dalam artian yes. tadi kita sudah sangat jelas perbandingannya doom scroll dengan holy scroll. Ya, sekarang kita Mhm. tinggal memutuskan gitu, mau tetap doom scroll atau holy scroll. Kalau kita pandang dampaknya dari holy scroll yang sungguh sangat berguna dan membangun kita gitu, masa kita masih mau tenggelam dalam doom scroll. Jadi waktunya ambil keputusan. Nah, sekarang aku nanya, kapan mau ngambil keputusan pilih holy scroll apa dom scroll gitu ya? Kan pilihan itu ya, kalau tadi bilangnya tadi di hidup itu adalah pilihan gitu ya. Ya, Hmm. kapan mau ambil keputusan? Ini pertanyaan buat teman-teman di rumah juga nih ya. Sudah tahu tadi dom scroll itu apa, holy scroll itu apa, dan mau ngambil keputusan mau kapan? Ah, silahkan mungkin bisa dibagikan gitu ya. Tentang keputusan Kak, teman-teman. Silahkan. Ya Kak, menurutku emang sudah semestinya ketika kita tahu efek dari doom scroll itu yang membuat kita akhirnya tidak produktif, tidak efektif, ya tentunya kita harus mengambil keputusan sekarang untuk meng-scroll yang membuat kita itu produktif, efektif, dan tentunya Inovatif. memang ya inovatif. Terima kasih Mas sudah menambahkan. Ya tentunya itu pilihan yang harus diambil sekarang, tetapi memang harus kita akui itu tidak instan, itu butuh proses, itu butuh waktu, bagaimana kita transisi dari yang kebiasaan kita dari doom scroll menuju holy scroll, dan tentu juga kita harus mengakui memang untuk saat ini konten rohani masih kalah menarik dengan konten sekuler. Itu yang membuat kita pada akhirnya kita sudah mengambil pilihan untuk holy scroll, tetapi ketika kita dipertemukan dan diperhadapkan dengan scrolling-scrolling yang membuat kita kembali cemas, membuat kita kembali mungkin insecure, yang pada akhirnya kita bisa kembali terjebak kepada doom scroll. Jadi memang itu kembali kepada diri kita untuk mengambil keputusan, dan tentunya harus ada komitmen. Kalau misalnya komitmen nggak ada tindakan, ya namanya statement, itu hanya perkataan saja. Jadi memang keputusan harus kita ambil sekarang, dan tentunya kalau kita anak Tuhan ya kita inginnya produktif, efektif, dan inovatif, dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi keputusan harus diambil dari sekarang, walaupun itu butuh proses, tetapi kalau kita tetap konsisten ya tentunya kita pasti bisa. Ya, itu dari aku sih. Ya. Kak Tina mau nambahin, silakan. Kalau dari aku sih ya ketika kita tahu ini harusnya kita cepat sadar. Jadi aku kemarin-kemarin sudah nerapin beberapa hal dalam diriku. Misalnya ketika aku sadar bahwa aku sudah doom scrolling atau scroll yang banyak gitu, aku doa dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya aku tadi malas, aku suka scrolling jadi nunda gitu. Jadi ketika melakukan lagi aku doa lagi, dan detailnya tuh detail doanya itu jadi terbuka. Jadi sampai capek sih doainnya. Jadi terkadang hapus untuk bisa terus sadar. Walaupun kata Mas Arif sulit, tapi dengan kesadaran itu sih. Jadi ketika kita tahu sadar kita nggak dialihkan sama konten-konten ini atau media mengalihkan hidup kita, kita harus beralih ya untuk sadar kita yang megang sepenuhnya hidup dan kendali kita. Dan apalagi kita hidup ya nggak hanya dari dunia maya ini gitu. Jadi lebih banyak interaksi itu menyadarkan, lebih banyak menjalin hubungan dengan emosional terhadap orang-orang itu sepertinya lebih penting gitu. Jadi kapan kalau dimulai ya segera mungkin, sewaktunya, sebisanya gitu. Itu sih kalau aku. Iya. Ray dulu lah. Oke. Ya, kalau berbicara tentang kapan, sepertinya kita harus punya keberanian dari sekarang juga gitu. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Aku pernah punya pengalaman ketika mau melakukan sesuatu, ini mungkin di luar konteks holy scroll atau doom scroll, tapi
dalam arti mengambil keputusan. Kalau ditunda, cenderungnya gagal teman-teman. Terus mundur justru, terus molor. Jadi kalau kita sudah tahu sekarang, ya sekaranglah juga waktunya gitu. Jadi ya kita ubah kebiasaan kita. Cuman bukan sekedar untuk stop. Oh, sudah doom scroll aku stop gitu. Bukan, tapi juga lebih kepada mulai dengan kebiasaan yang baru. Coba scroll firman Tuhan. Alkitab Sabda kayaknya itu Alkitab yang mudah untuk di scroll. Karena cenderung scroll set gitu. Itu mulailah dari situ teman-teman. Itu sih. Iya, aku tadi hampir sama sih apa yang akan aku sampaikan dengar. Tadi kan kadang kita tuh suka ngasih kesempatan kepada diri kita untuk nggak berubah dengan cara itu tadi. Ya, semua perlu proses. Ya, semua perlu waktu. Nggak bisa tiba-tiba. Ya, itu seringkali kayak gitu malah suka bikin apa masalah karena akhirnya kita menormalisasi proses menjadi hal-hal untuk menunda itu tadi gitu ya. Jadi mendingan ya kalau mau ya ambil langkah ekstrim ya Ya. dan itu memang butuh pertolongan Tuhan. Aku nggak bilang kita kuat, kita mampu. Kecenderungan kita pasti adalah kecenderungan yang menyenangkan diri sendiri, kecenderungan yang membuat kita tuh bisa lebih suka ya menikmati hal-hal kedagingan gitu ya. Tetapi kalau kita putuskan saat ini right now untuk lakukan holy scroll dan minta Tuhan tolonglah aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tahu hanya Engkau yang mampu menolongku. Aku yakin sih Tuhan pasti tolong karena pengalamanku juga gitu ya. Eh, Salah satu kelebihan dari algoritma itu kan akan menolong kita untuk punya konten-konten yang relevan dengan kita, bukan? Jadi Ya. waktu kita udah mulai lakukan holy scroll misalnya yang tentang ayat firman Tuhan dan sebagainya, nanti tiba-tiba yang keluar di Instagram kita atau di media sosial kita tuh semua yang berhubungan dengan firman Tuhan. Akun-akun yang kita nggak pernah follow, yang kita nggak pernah ngikutin, tiba-tiba dia muncul aja di situ gitu ya. Akun-akun yang nggak pernah ini justru jadi oh ya ampun ini kok bagus banget ya, ini kok menolong, kok pas banget ya kayak Tuhan tuh jawab doaku di sini gitu ya. Padahal itu Hmm. nggak pernah aku follow, tiba-tiba dia muncul. Karena apa? Algoritma menyesuaikan dengan sesuatu yang kita cari, sesuatu yang ini berani nggak kita kasih nih handphone kita, media sosial kita ke teman kita, dari situ ketahuan loh algoritmanya yang kita buka apa aja. Sekali kita ubah kebiasaan yang holy scroll itu ya, kita ubah nanti akan datang lagi masuk lagi konten-konten yang gak relevan sama holy scroll, lebih membawa kita untuk doom scroll. Itu. Nah, berbicara tentang algoritma, aku pernah baca juga di Instagram tuh bisa reset algoritma. Jadi, Nah, cobalah dari situ, teman-teman. Karena kalau kita coba merubah atau sering buka akun rohani, ya mungkin ke depannya muncul akun rohani, tapi algoritma yang lama tuh biasanya masih nyangkut gitu. Tapi kalau kita restart, itu akan mulai ulang dari nol. Jadi restart, hapus semua history, algoritma-algoritma yang lama, terus baru mulai dengan yang baru. Dan kedepannya akan muncul yang baru. Dan ini ada tanggapan dari KSI, ya, sepakat karena kalau bukan sekarang, ambil keputusan mau kapan lagi, gitu ya. yes. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Nah, itu dia. Itu kalimat yang menohok sebenarnya kalau kita menyadari. Scroll yang positif untuk memperkuat iman kita. Disambung juga dengan KSI, Holy Scroll juga bisa jadi merupakan isi hati Tuhan. Wah, ini luar biasa nih. Tuhan memakai konten untuk menyampaikan firman Tuhan dan kita bisa baca Alkitab dan kita merenungkan firman itu. Dan sepakat sekali sih ini. Ini bentuk lain dari Holy Scroll, bukan hanya sebatas scrolling, tapi kita menyadari bahwa Tuhan ada di situ gitu. Tuhan juga bekerja berkarya lewat hal itu. Gimana menurut teman-teman? Yes dong, kalau aku sih yes. Ya. Kayak Mas Anang ya. Aku sih ya. Katina? Aku juga yes ya, karena Tuhan menciptakan teknologi itu juga untuk dikembangkan, untuk kita makin diisi ya. Dan secara hati, kalau saya pribadi lebih suka memang masih fisik, Alkitab fisik gitu. Jadi memang itu supaya tidak menambah distraksi kalau ada notifikasi di handphone, lebihnya seperti itu gitu. Ya. Ya. Ya, aku juga setuju. Melalui teknologi yang ada, Tuhan juga bekerja melalui diri kita. Bukan hanya sekedar kita akhirnya sia-sia, tetapi melalui teknologi juga Tuhan ingin kita berkarya untuk menyampaikan kasih dan firman Tuhan.
Betul sekali. Nah, oleh sebab itu, kayak penting peran dari komunitas yang sehat juga ya, teman-teman. Kita Hmm. semua perlu berkomunitas untuk mengingatkan, mendorong, dan sharing juga, membentuk ulang. Salah satunya tips untuk meriset algoritma itu juga kan kita dapatkan dari komunitas juga gitu. Mungkin kalau kita sendirian kita nggak bisa gitu. Karena kita taunya hanya, oh yang penting buka akun rohani terus gitu ya. Tapi karena komunitas kita jadi tahu tips-tips seperti itu. Dan masih banyak lagi. Dan intinya kita harus bergandeng tangan sih. Oleh sebab itu kita perlu berdoa bersama-sama untuk hal itu gitu ya. Kita saling mendoakan satu sama lain ya sembari mengakhiri diskusi kita karena jam kita terus berjalan teman-teman ya. Oke, jadi sebelum mengakhiri dan sebelum kita berdoa bersama gitu, berikan closing statement dulu ya teman-teman. Dari teman-teman masing-masing berikan satu closing statement untuk menutup diskusi kita dari Kak Tina, terus Mas Arif, terus aku Mbak Evi terakhir. Kalau aku sih, yuk tinggalkan doom scrolling yang melelahkan dan merusak mental, dan beralih ke holy scrolling yang menumbuhkan rohani dan jasmani kita. Itu aja. Oke, kalau dari aku tentunya aku terberkati dengan apa yang Paulus tulis ya dalam 1 Korintus 10 ayat 23 ya, bicara tentang segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna dan bukan juga segala sesuatu itu juga membangun. Jadi bicara soal scroll itu memang tidak salah, namun harus kita tahu bahwa apa yang kita scroll juga dapat mempengaruhi kita. Jadi pilihlah yang berguna dan membangun kita, terlebih khusus kerohanian kita. Jadi beralihlah dari doom scroll kembali kepada holy scroll. Jadi scroll-lah yang bukan sekedar menambah wawasan, bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga yang memperkuat iman kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar menghindari konten toksik, tetapi kita juga ada counter atau penangkal sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Amin. Ya, dari itu teman-teman, hati-hati. Kita perlu hikmat. Karena kalau kita sudah scroll, kita terjebak di doom scroll. Kalau kita sudah terjebak di doom scroll, itu jadi peluang iblis untuk terus merongrong kita, sehingga semakin tenggelam kita dan melupakan Tuhan. Dengan scroll-scroll kita yang tidak sama sekali berguna untuk diri kita. Gitu. Atau seolah-olah berguna padahal tidak. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan kebiasaan yang baru, yaitu holy scroll. Kiranya Tuhan menolong kita. Silahkan Mbak Evi. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita bicara tentang feed medsos itu kalau kita lakukan doom scroll itu bisa bikin kita insecure ya. Tapi kalau kita lakukan holy scroll gitu ya, feed firman Tuhan itu akan bikin kita mature ya, secara rohani terutama gitu ya. Jadi scroll itu bukan sekadar gerakan jari, tetapi scroll itu bisa menjadi arah hati kita gitu ya. Jadi pilihan sekarang ada di tangan kita, kita mau hati yang kosong ketika lakukan scroll atau hati yang penuh dengan sukacita karena firman Tuhan. Jadi mau tutup juga dengan ayat firman Tuhan, firmanmu itu terang bagi kaki, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dimanapun di situ ada firman Tuhan, itu pasti akan membawa terang bagi kehidupan kita. Dan pastikan media sosialmu, waktu-waktu scrollingmu adalah waktu-waktu yang membawa waktu-waktu ketika firman Tuhan juga memberi terang kepada jalan-jalanmu. Amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi Thank you. teman-teman sudah berdiskusi bareng di Sabdayut ya. Kak Tina, Mas Ari, Mbak Evi, thank you Kak Tina sudah kayaknya join. lega banget udah selesai. Gimana? Kak Tina kayaknya lega banget udah selesai. Enggak, aku senang untuk waktu yang ini diskusinya. Iya. Ya, Iya, habis betul ini kita sekali. saling scroll ya. Betul, tapi jangan lupa teman-teman kita tidak berhenti di sini karena kita harus saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Oke, Jadi dan saya thank you banyak juga. Betul, thank you banyak juga untuk teman-teman di rumah yang sudah memberikan komentarnya. Lewat tadi, mohon maaf sekali ya teman-teman, belum sempat kami bacakan. Tapi tentunya kami ucapkan terima kasih untuk hal itu. Oke, kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dengan topik yang berbeda. Karena topik minggu depan adalah Faith Gas Online. Gitu ya. Kita temukan iman di dalam online. Atau seperti apa ya?
pantengin aja minggu depan ya teman-teman. Oke, kita tutup di dalam doa ya. Oke, Mas Arif boleh berdoa, silakan. Ya baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang boleh kami lalui ini, di mana kami diingatkan kembali bahwa seringkali kami gagal, seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui scroll-scroll yang kami lakukan. Tetapi pada malam hari ini kami dicerahkan kembali supaya kami tidak men-scroll yang membuat kami akhirnya tidak berguna, tidak produktif, tetapi kami dicerahkan kembali, diingatkan kembali supaya kami dapat men-scroll apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa yang kami dapati, apa yang kami nikmati bukan kami nikmati sendiri, tetapi kami juga diinginkan oleh Tuhan untuk menyampaikannya kepada teman-teman kami melalui sosial media. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, seringkali kami gagal, tetapi kami mohon pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, menolong, memampukan kami, sehingga kami tetap terus memiliki cara hidup yang benar melalui scroll-scroll yang benar yang membangun iman kami. Terima kasih untuk waktu ini, dan kami juga berdoa untuk pengurus Sabdayut yang terus-menerus untuk melakukan konten ini untuk menjangkau orang-orang supaya dapat kembali kepadamu, melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan, sehingga program-program yang akan dikerjakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami di sisa hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang bersama dengan kami dan memelihara kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Sampai Terima jumpa kasih, lagi. Kakak Thank Abang. you. Bye-bye. God bless.